Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua dengan channelnya Berbagi Informasi. Oke sahabat, mudah-mudahan sahabat semua baik-baik saja ya kabarnya ya. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Baik, langsung saja di video kali ini saya akan membagikan informasi servis sebuah TV LG 21 in, TV tabung ya, dengan kerusakannya yang cukup parah dan perbaikannya cukup sulit. Ini membuat saya benar-benar kesulitan ya, karena kerusakannya tidak cuma satu, ada beberapa kerusakan atau disebut kerusakan berantai ya, saling berhubungan. Oke, bukan TV ini saja yang kerusakannya parah. Di sini ada juga. Di sini TV ini parah. Ini bisa kita lihat. Di sini sampai gosong jebol ya. Ini PCB-nya sampai jebol. Tuh, gosong jadi arang ya, sampai bolong. Yang sini juga parah juga, di sini kerusakannya parah, cukup sulit. Dan TV ini sebenarnya lemparan dari teknisi lain ya. Jadi sudah dikerjakan sama teknisi lain, namun tidak bisa nyala normal, lalu dibawa ke sini sama yang punyanya. Jadi kalau TV sudah diservis sama orang lain dan tidak bisa dikerjakan, maka tanda-tanda kerusakannya sulit diperbaiki ya. Jadi kalau orang lain saja sudah nyerah, nah biasanya sulit diperbaiki atau kerusakannya parah. Baik, untuk kerusakan TV LG ini saya lihat tipenya 21SA 1AG ya. Untuk tipenya ini, untuk kerusakannya nyala merah saja, tombol ininya tidak bisa, tombol program tidak bisa menghidupkan TV ya, walaupun dipencet-pencet sama aja merah. Jadi langkah apa saja yang saya lakukan untuk memperbaiki TV ini? Langkah-langkahnya sangat banyak dan cukup membuat saya kesulitan, dan ini contoh kerusakan-kerusakan, dan masih banyak yang lain, entah di mana saya naruhnya atau jatuh mungkin. Baik, kita mulai. Kerusakan yang pertama yang saya deteksi adalah di sini ya. Saya ngambil untuk penunjuk. Di sini ada blok PSU atau Power Supply Unit. Ketika saya ukur untuk tegangan B+, di sini ada tegangan B+, itu tegangannya tinggi, sekitar 145 volt. Nah, begitu TV datang ke sini, saya buka, saya kerjakan, maka hal pertama yang harus dicek adalah tegangan B+ hadir atau tidak. Tegangan B+ untuk TV ini hadir, tapi tidak normal atau dikatakan ketinggian, lebih tinggi dari normal ya. Nah, selanjutnya saya mengecek bagian power supply unit. Untuk penggantiannya saya mengganti optocoupler, mengganti IC 431, mengganti resistor yang berhubungan dengan IC 431, dan elko saya ganti, termasuk elko yang 1000 mikro 16 volt saya ganti.
hampir semua komponen saya ganti, tidak membuahkan hasil. Lalu akhirnya saya mengganti STR. Ini STR-nya, tapi sama saja tidak membuahkan hasil. Lalu akhirnya saya mengganti dengan gacun. Jadi sangat terpaksa ini diganti menggunakan gacun ya. Seperti ini ya, menggunakan gacun. Nah, seperti ini. Dan setelah pemasangan gacun, tegangan B+ normal. Akan tetapi masih tidak menyala ya, masih tidak hidup, hanya nyala merah saja. Di indikator LED-nya hanya nyala merah saja. Nah, di sini itu hanya nyala merah ya. Lalu saya pindah ke bagian vertikal. Ini blok vertikal. Saya pun mengobok-obok bagian vertikal. Untuk elko yang berhubungan dengan vertikal, saya ganti. Resistor-resistor dibuka, diperiksa dulu sebaik-baiknya. Lalu kalau yang resistannya sudah berubah, kita ganti dengan yang baru. Nah, setelah pengecekan, setelah pemasangan elko, resistor, dan lain-lain, saya cek lagi. Ternyata masih nyala merah, tidak mau start ya. Oke, akhirnya saya pun meninggalkan pekerjaan ini, saya ganti dengan pekerjaan yang lain. Karena untuk mengerjakan TV ini memang sangat membutuhkan waktu yang lama, sehingga saya menunda pekerjaan ini untuk kerjaan yang lain. Kalau terus-terusan ke sini, ya kita bisa hancur dibuatnya oleh TV ini. Seandainya tidak berhasil, maka kita akan minus atau jong ya. Jadi tidak bisa terus-menerus bekerja untuk satu TV. Saya harus bekerja untuk kerjaan yang lain yang lebih pasti ya. Oke, di lain waktu lagi saya mengerjakan TV ini lagi ya, karena ini semacam rangkuman ya, merangkum. Akhirnya saya memutuskan mengganti IC vertikal. Saya ganti IC vertikalnya. Sebelumnya saya periksa dulu, dan di IC vertikal saya menemukan nilai resistansi yang berubah, berbeda dengan yang baru ya. Caranya kita ukur yang baru, tapi kalau beli IC vertikal, beli yang ori ya, jangan yang abal-abal, nanti malah kerjaan kita nambah puyeng. Karena kadang IC-nya baru, ketika dipasang, maka akan timbul seperti ada garis-garis, atau bahkan untuk layarnya tidak penuh. Banyak sekali problematikanya apabila kita memasang IC yang murahan ya. Karena harga biasanya tahu ya, pasanglah yang asli walaupun harganya agak mahal ataupun mahal, tapi kita puas dan dalam perbaikan tidak membuat kekacauan ya. Oke, akhirnya saya memutuskan mengganti IC vertikal karena disinyalir IC-nya sudah berubah, nilai tegangannya tidak seperti yang baru ya. Dan setelah saya pasang, apa yang terjadi? Masih saja begini, masih saja nyala merah ya. Wow, luar biasa. Lalu saya melanjutkan untuk mematikan sistem proteksi ya. Di sini ada sistem proteksi. Saya matikan proteksinya, yaitu dengan cara mencabut key 16 di sini posisinya. Untuk memaksa on ya, karena sistem proteksi tidak bisa on selama itu sistem proteksi bekerja, TV ini tidak bisa on ya. Saya mencoba memaksa on, dan harus hati-hati dalam memaksa on. Pasang lampu 220 volt di bagian sini ya, di bagian saklar, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan sebelumnya ya, untuk IC untuk transistor horizontal saya obok-obok juga, dan IC horizontal sempat dilepas, saya periksa bagus, saya pasang kembali.
Untuk kapasitor saya periksa masih bagus, saya pasang lagi. Nah, begitulah pekerjaannya, sangat banyak ini ya. Oke, tadi sampai di Q16 yang kita lepas. Setelah dipaksa on, saya hidupkan lagi, masih juga nyala merah. Jadi TV masih belum bisa hidup. Oke, selanjutnya saya mengecek tegangan-tegangan yang ada di IC ini. Tegangan 5 volt, 3,3, dan juga tegangan output untuk output horizontal, output vertikal ya. Itu harus dicek semua. Akhirnya saya menemukan tegangan yang bermasalah, yaitu untuk output horizontal di IC ini tidak keluar, dan untuk output di sini ada sebentar SDA dan SCL ternyata tegangannya tidak keluar. Dan akhirnya saya memeriksa IC memori ya. IC memori posisinya di sini. Saya periksa IC memori dan saya mencoba mengganti firmware untuk IC memorinya, dan hasilnya tetap sama, tidak bisa start. Lalu langkah selanjutnya saya putuskan untuk mengganti IC ini. IC-nya LP76213 ya, ini yang rusak, diganti dengan LP76211 sama saya. Dan alhamdulillah akhirnya gambar muncul. Setelah gambar muncul, ternyata suara tidak ada. Dan bermasalah lagi, ternyata untuk di tegangan, ini ada tegangan untuk IC suara ya. Tegangan di IC suara terputus di sini, di satu kali terputus di sini. Ini ada jumper, ada huruf J, artinya jumper. Di sini jumpernya sudah korosif, walaupun dari sini nampak kelihatan bagus. Akhirnya saya menyambung, dan di sini ternyata terputus juga. Saya sambungkan lagi ke sini. Akhirnya tegangan sampai di IC, tapi masih tidak hidup juga untuk audio. Dan akhirnya saya memutuskan mengganti IC audio. Akhirnya suara pun keluar. Oke sahabat, itu langkah-langkah yang saya kerjakan waktu memperbaiki TV ini. Meskipun langkah-langkahnya kelihatannya atau kedengarannya cepat, akan tetapi dalam pelaksanaannya saya mengerjakan TV ini cukup lama. Tidak bisa 1 jam 2 jam, kalau dikumpulkan mungkin lebih 10 jam ya. Hanya saja saya tidak terus-terusan mengerjakan ini. Saya kerjakan 1 blok, ditinggal untuk kerja yang lain ya. Besok lagi saya lihat lagi, saya kerjakan lagi. Besok lagi lihat lagi, saya kerjakan lagi, begitu. Jadi ini memerlukan ketelitian dan perjuangan yang cukup melelahkan ya untuk memperbaikinya. Karena sebelumnya pun ini sudah dikerjakan oleh teknisi ya, namun tidak berhasil. Dan kata teknisi sebelumnya, katanya jalurnya keropos, memang betul. Di sini banyak jemperan. Ini dari teknisi yang sebelumnya. Jalur-jalurnya sudah pada keropos, dan ini yang cukup membingungkan. Terkadang dari sini kelihatan nempel, jalurnya ada, tapi tidak tersambung. Jadi kita harus meneliti bahkan satu persatu sambungan. Luar biasa. Dan mari kita cek ya. Saya hidupkan, nyala merah. Ya, uniknya di sini nyala merahnya tetap nyala merah, tidak meredup. Jadi melotot aja begini, nyala merah, tapi TV hidup. Ya, karena sudah mengalami berbagai macam modifikasi untuk TV ini. Coba saya matikan.
Oke, saya hidupkan, nyala merah. Nah, begitu. Masih tetap nyala merahnya terang ya. Oke, TV sudah hidup. Dan untuk tegangan di sini kita lihat ya. Karena tegangan B+ ini tegangan wajib dan menjadi pendeteksi bahwa TV normal atau tidaknya ada di B+ ya. Ini semacam jantungnya ya. Kalau B+ tidak normal maka semuanya tidak normal ya. Awal perbaikan TV untuk TV tabung, kunci utama ada di B+. Kita cek. Tegangannya 109 volt, normal ya. Oke sahabat, itu saja. Oh, masih ada, sebentar. Masih ada. Ternyata untuk tegangan video juga ini tidak normal, sehingga gambar agak kabur ya gambarnya. Dan untuk tegangan video di sini kita cek nih tegangan videonya. Kalau tegangan video tidak normal, maka gambar kurang jernih ya. Saya cek untuk tegangan videonya. Ya, terlihat 178 volt. Ini termasuk normal ya. Oke. Dan untuk kerusakannya ada di elko ya. Periksa saja elko yang ada hubungannya dengan tegangan video. Nah, kalau memang tidak bagus, kita ganti. Oke sahabat, kita lihat hasilnya. Ini agak susah saya untuk menunjukkan TV-nya dan bergelombang begini ya. Ini efek kamera ya. Coba saya jauhkan. Ya susah ya. Ini efek kamera. TV tabung seperti ini ya, beda sama TV LED. Oke, yang penting gambar sudah muncul dan suara sudah ada ya. Oke sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sini saya tidak menggurui ya. Saya juga belajar dan belajar tidak pernah berhenti. Karena dalam bidang elektronik kita harus upgrade terus pengalaman kita, karena teknologi itu tidak pernah berhenti, dia terus berkembang. Kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Oke. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Barangkali ada sahabat yang mencari-cari referensi tentang perbaikan yang berantai seperti ini. Demikian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.